Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah yang akan terjadi di hidupmu ke depannya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat lebih jelasnya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Di mana kondisi ke depan dan hubungan. Kita lihat, aminkan yang terbaik. Kalaupun ada yang negatifnya, dipakai berjaga-jaga ataupun introspeksi diri. Oke. Ada the death. Wow, hidupmu akan terlahir baru. Kamu akan mengubur pola lamamu dan kamu mengupgrade di pola baru. Waduh, nih bagus nih ya. Kartu pertama aja udah keluar nih. Ya, ibaratkan kamu yang dulu jahat, toksik, ataupun yang negatif-negatif lah ya. Akhirnya kamu mau berubah dari dirimu sendiri untuk hidupmu lebih baik. Ada beberapa yang saya lihat di sini kondisinya akan resign dari tempat toksik, atau kamu pergi ke kota yang lebih baru, ya, merantau ataupun mencari tempatmu yang dimana kamu diinginkan, disayangi, dicintai, atau kamu berani untuk melepaskan orang-orang yang tidak menginginkanmu. Wah, di sini mungkin saya merasakan energinya, kamu udah lelah, capek ya berkorban, capek juga berdrama, capek juga berbuat jahat. Ya, pokoknya ke depan saya lihat hidupmu lebih tenang, hidupmu lebih nyaman, hidupmu lebih teratur. Kamu gak mau pusing dengan urusan orang lain, gak mau kepo. Kamu ingin mendapatkan sahabat-sahabat yang tulus. Ketimbang banyak teman tapi toksik, mendingan sedikit teman tapi tulus. Dan itu terjadi karena kamu bisa mengambil keputusan dengan baik. Akhirnya apa? Hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Tidak gengsi, banyak duit. Wah, ini bagus nih ya. Kenapa? Karena kalau banyak teman, banyak pengeluaran, banyak rencana, gengsi, ujung-ujungnya dicerita, sakit hati, banyak hutang, karena energinya kurang bagus. Saya lihat pola lamamu akan kamu upgrade ke pola baru, di mana hidupmu lebih enteng, lebih nyaman, lebih tenang, lebih tercukupi, dan lebih bahagia. Dan kamu lebih banyak bersyukur. Kita lihat di sini kamu akan tegas dan orang-orang itu juga akan melihat auramu berubah, terpancar ya. Kamu tegas dalam mengambil keputusan, tegas dalam melangkah, dan kamu bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan ya. Di sini ada beberapa yang akhirnya ikhlas menerima keadaan, mungkin ditinggal nikah, atau mungkin akhirnya bisa menerima status janda atau duda, ataupun kondisinya kamu menerima di mana dirimu saat ini lagi di titik minus ya karena hutang, dan akhirnya kamu berjuang dari nol dengan tertatih-tatih, tetapi akhirnya kamu bisa sampai di titik di mana akhirnya ada pelunasan hutang ya. Saya lihatnya seperti gitu, dan kondisi saat ini mungkin kamu masih ada di titik
nol. Tetapi jangan takut. Selama kamu action, selama kamu hatinya baik, ya, hutang-hutangmu akan lunas. Dan kalaupun kamu dikhianati, ada playing victim di sini. Saya lihat ke depan kamu akan mendapatkan karma baik dari kesehatan, dari pikiran, dan dari sisi finansial. Karena ada juga saya lihat di sini kondisinya ada dimanfaatkan. Dan jangan takut, kamu mau berbuat baik adalah karma baik di mana kamu akan berlipat ganda ke depannya dari sisi finansial. Dan orang-orang yang menjahatimu akhirnya malu, ya. Dia mau datang kembali pinjam duit ataupun memanipulasimu, kamu sudah tidak seperti yang dulu lagi yang mana mereka bisa manipulasi. Kamu tahu batasan, walaupun mungkin kondisinya kamu tetap sopan, tetap santun, ya, tetapi mereka tidak bisa men-settingmu lagi. Dan itu akhirnya membuat mereka merasa, wow, kamu sudah jadi pribadi yang baru gitu. Saya lihat kamu tegas, kamu tahu batasan, di mana harga dirimu adalah bentuk perlindungan, di mana ya siapa yang memperlakukanku baik, saya akan memperlakukannya baik. Tetapi kalau tidak, ya saya nggak balas. Tetapi saya lebih menghindar, lebih pergi untuk mencari tempatku, ketimbang berdrama dan dirugikan. Nah ini ya, kamu tegas, ya, dan hidup karena kamu tegas, hidupmu teratur. Karena kamu punya satu tujuan, tidak kemarin pelin-pelan bingung, stres ya. Akhirnya ya sakit-sakit dapat, kere iya, dapat orang toksik. Tapi pada saat kamu berubah hidupmu ke depannya dengan ketegasanmu, ya, akhirnya hidupmu juga berubah. Karena apa? Dirimu berubah. Orang-orang tidak pandang enteng kamu lagi dan kamu akhirnya dihormati. Tadi saya bilang ada yang ingin datang pinjam duit, kamu berani berkata tidak. Dimana kemarin kamu mungkin merasa bilang, aduh nanti saya dibilang jahat, nanti saya begini. Kamu gak peduli. Mereka mau bilang jahat kayak tidak, itu hak kamu. Karena kamu harus mempunyai amunisi. Karena kamu tahu, pada saat kamu susah gak ada yang mau bantu kamu. Ya, jangankan mau bantu, lihat pun tidak. Bahkan mencemooh lagi. Nah ini, ya. Jadi kamu ambil pelajaran dari sifat itu. Di mana manusia tidak akan ada yang bisa menolong kecuali semesta dan dirimu sendiri. Kalaupun mereka datang, kamu tahu bahwa itu bonus. Tapi keharusan untuk menjaga adalah dari diri sendiri. Kamu lebih dewasa saya lihatnya, ya. Kamu bisa mengelola dari segi finansial. Kamu tidak gengsi-gengsian untuk kerja. Apapun yang halal kamu kerja dan kamu mampu kamu kerja. Kamu gak sungut-sungut. Kamu juga bisa mengontrol untuk belanja, walaupun diskon tapi nggak penting kamu nggak beli. Kamu nggak gengsi, harus punya ini baru, itu baru, nggak. Selama masih bagus, selama bisa dipakai, kamu pakai, nyaman, enjoy, happy. Kamu nggak perlu dengar pengakuan dari kata orang. Mereka mau bilang kamu jelek, mau bilang cupu, mau bilang norak, ya terserah. Yang penting kamu nyaman versimu. Dan akhirnya mereka menghormatimu gitu. Karena kamu punya amunisi. Amunisi itu apa? Dari sisi finansial, kamu tidak merepotkan orang. Mereka lihat kamu wow gitu. Walaupun memang banyak masalah gitu ya. Tapi orang di luar tuh lihat kamu tuh banyak duit gitu. Karena auramu terpancar di mana kamu tidak mempersulit orang dan tidak mau dipersulit. Dan doa-doa kamu yang mana orang-orang menzolimimu, di mana kamu mendapatkan karma baik, akhirnya hidupmu lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, dan penuh banyak keberuntungan. Ya, jadi kalau kamu sekarang kondisinya ada di posisi dizolimi, dikhianati, playing victim, difitnah, jangan takut. Ke depan kamu akan mendapatkan karma baik dari mereka yang jahat. Ibaratkan pertukaran energi, di mana ya energi jelekmu akan ke mereka dan energi baik mereka akan ke kamu. Ya, tetaplah berfokus pada kebaikan. Dan memang saya lihat ke depan kamu akan tahu hukum karma gitu. Saya melakukan yang terbaik, pasti saya akan mendapatkan yang terbaik. Jadi kamu akan berhati-hati dalam berucap, bertindak, dan melangkah ataupun berpikir. Kamu lebih bijaksana, lebih sabar, lebih tenang. Yang mana dulu kamu gerasa-gerusu, dan itu terjadi di mana orang-orang akhirnya melihat perubahanmu. Ih, kok dia bicaranya sekarang agak santun, yang mana dulu bentak-bentak. Ih, kok sekarang dia rajin kerja, kemarin pemalas. Mereka melihat dan mereka kagum.
Yang mana dulu pandang enteng kamu sebelah mata, akhirnya tahu siapa kamu dan mempunyai value gitu. Dimana ya mungkin kamu sudah mempunyai mobil baru, mobil impian, rumah impian, atau kamu jalan-jalan ya. Yang mana mungkin mereka cemooh kemarin, wah apa itu kerja ini, apa itu kerja itu. Tapi padahal lihat hasilnya malah ngikut-ngikut. Ya, kamu jadi center buat mereka, di mana pada saat mereka sudah lihat hasilmu, baru mereka ikut. Contoh jualan online, berkebun, bertani. Ada yang saya lihat pulang kampung ya, atau beternak, atau jadi apa gitu ya. Konten kreator dan lain-lain. Jualan online. Selama kamu tidak pilih-pilih, walaupun pendidikanmu tinggi. Kamu ramah kepada siapapun. Dulu mungkin kamu pilih-pilih. Sekarang kamu lebih santun, lebih lembut, lebih tenang. Bisa menerima keadaan dan rezekimu banyak. Ya, yang mana mungkin mereka merasa bahwa pasti kamu itu hancur, dan ada orang yang inginkan kamu hancur dari sisi apapun, finansial, cinta dan lain-lain, ya. Seolah-olah melihat kamu harus depresi, ya, karena ada yang tidak suka dengan kesuksesanmu, tetapi ternyata kamu melambung tinggi dari dirinya dan akhirnya dia malu. Dan ada yang mau memanfaatkan, tetapi kamu memberikan batasan, akhirnya dia sudah tidak berani lagi untuk datang kepadamu, untuk pinjam-pinjam duit, untuk cerita-cerita kesedihan. Karena dia tahu bahwa kamu tidak bisa dimanipulasi lagi seperti yang dulu. Kamu tegas, ya. Tata bicaramu juga saya lihat ke depan tuh akan lebih tenang, tidak menggebu, tidak cepat emosi. Kesehatan pun dapat. Karena ketenangan itu. Pikiranmu tenang, tidurmu bisa nyenyak, makanmu enak. Walaupun mungkin sederhana, tetapi secara jiwa dan secara spiritualitas kamu lebih ya dibandingkan saat ini. Jadi kamu mendapatkan ketenangan damai di jiwa. Dan akhirnya apa? Hidupmu lebih teratur. Dan orang-orang akhirnya akan melihat kamu tuh sosok yang baru. Ya. Mereka takjub akan dirimu yang baru. Mungkin dulu kemarin mukamu dekil ya karena skincarean macam-macam. Sekarang lebih mulus, lebih bersih, lebih terawat. Mungkin badanmu dulu terlalu gemuk, akhirnya dibully, atau terlalu kurus dibully ya. Sekarang lebih sehat, lebih proporsional ya. Ada yang gemuk tapi bagus ya, ada juga yang kurus tapi bagus gitu. Jadi kamu tidak terlalu memposingkan kata orang. Dan dari sisi kesehatan ya, akhirnya berangsur-angsur pulih, kamu bisa melanjutkan aktivitasmu, kamu produktif, dan yang paling utama adalah duit. Ya, duit ini kamu berteman dengan duit. Dimana dulu kamu tuh macam, aduh kok duit begini, duit begitu. Sekarang lebih berteman, lebih bersahabat, dan akhirnya rezeki pun datang. Dan saya lihat di sini kamu berbagi ya, tuh kamu berbagi dengan sesama, sehingga mau tidak mau mereka akhirnya apa ya, kalau dibilang kayak macam betul-betul melihat kamu sosok yang baru, yang mana rendah hati, ya, betul-betul penuh kasih. Dan rezekimu berlipat-lipat. Dan akhirnya mereka, orang-orang di sekelilingmu, terutama keluarga yang mungkin dulu pandang enteng kamu, ataupun sahabat yang pandang enteng kamu, akhirnya segan dan menghormati. Dimana dulu dia memang salah kaprah, mungkin karena kamu cerewet, kamu agak sedikit ngegas, tidak bisa kontrol emosi, terus suka gosip. Tapi kamu pribadi yang baru sekarang, mereka akhirnya segan dan tahu siapa value-mu, dan tahu siapa dirimu, dan kamu bervalue yang sangat-sangat, punya value yang sangat-sangat up, yang mana akhirnya mereka mencontohi. Wah, kamu aja bisa, masa saya nggak bisa? Yang mana dulu mungkin dia pesimis, tapi lihat kamu dengan keoptimisan kamu, akhirnya kamu bisa sukses, bisa berhasil, dan akhirnya mereka ikut juga. Nah ini ya, jadi saya lihat hidupmu ke depan lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai. Bahkan kamu introvert tapi happy. Kamu dengan kesendirianmu senang. Kamu bisa membagi berkat buat siapapun, terutama keluarga, dari hasil keringatmu. Dan orang-orang yang pernah menyakitimu akhirnya menyesal dan malu atas perbuatannya di masa lalu terhadapmu. Ya, tetapi kamu tetap aja biasa aja ya. Tapi mereka kayak macam malu, segan gitu. Dan kalaupun mungkin kamu sukses, kamu tidak sombong. Ya, kamu tetap membantu, kamu tetap rendah hati, tetap tersenyum ya. Dan yang paling utama adalah memaafkan mereka yang pernah menyakitimu.
dan dari situ kehidupanmu berlimpah dari sisi manapun. Ya, terutama yang paling signifikan itu dari sisi kesehatan, terlihat ya, auramu memancar. Dari sisi keuangan juga lebih baik, tidak kayak dulu banyak duit, banyak gaji gitu kan, tapi habis juga ada hutang. Ini ya biasa-biasa aja, tapi kamu bisa memanage keuangan dengan baik. Dan rezeki berlipat, ada saja rezeki-rezekinya, dan kamu juga tetap berbagi. Ya, kamu ringan tangan untuk menolong siapapun selama kamu mampu. Tetapi ya itu tadi, kamu nggak suka diminta-minta. Tapi kalau kamu mau membantu, kamu kasih, oke. Tetapi kalau diminta-minta, kamu anti. Karena kamu tidak mau terkoneksi dengan orang-orang mental miskin, terkoneksi dengan orang-orang mental pengemis. Ya, yang akhirnya hanya datang memanfaatkanmu. Makanya tadi saya bilang kamu tegas. Kamu tegas dan kamu tidak akan dirugikan lagi dari sisi materi, waktu, dan pikiran. Ya, jadi kamu menjadi sosok yang baru di mata mereka. Kamu menjadi sosok penolong juga. Dan kamu penuh dengan kasih sayang dan cinta kasih dari orang-orang di sekelilingmu. Jadi circle-circlemu tuh berubah, di mana orang-orang yang toksik, waktu kamu toksik, orang-orang toksik berkumpul. Tetapi pada saat kamu lahir baru, tuh tadi di awal, sikapmu baru, pola pikirmu baru, tindakanmu baru, ya kamu udah kayak insaf gitu kan. Udah, pokoknya yang dulu yang jahat-jahat udahlah. Sekarang kita yang baru-baru aja, ya. Kita yang normal-normal aja, yang bersih-bersih aja gitu. Dan kehidupanmu bagus. Kamu dikelilingi orang baik. Kesehatan dapat, uang dapat, ketenangan dapat, keberkahan dapat. Ya. Nah, itu karena kamu mau berubah. Jadi perubahan pada dirimu akhirnya merubah jalan hidupmu ke jenjang yang lebih bahagia, penuh keberkatan, dan dipenuhi dengan cinta kasih. Wah, ini keren nih, ya. Jadi energinya bagus ya. Memang tahun-tahun ini adalah tahun-tahun insyaf, pembayaran karma. Jadi jangan takut, kalaupun mungkin kondisinya kamu sudah menjalani karmamu, ya berarti kamu kayak pola hidup baru. Karena karma itu ibaratkan kita harus jalani supaya kita bisa tahu, oh ini salah dan ini yang benar. Ya. Jadi pada saat kamu sudah membayar karmamu, kamu pergi ke pola hidup yang baru dengan penuh ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan. Wah, keren ya. Jadi itu yang saya lihat untuk kedepannya. Jadi jangan takut, hidupmu lebih baik ke depannya. Dan kamu akan dipenuhi dengan keberuntungan. Oke, itu sih yang bisa saya readingkan untukmu ya. Kita lihat untuk koneksi dari angka keberuntungan ya. Atau angka hoki untukmu. Kita lihat inilah angka-angka keberuntungan, angka hoki untukmu di hari esok. Di mana saya sudah menarik energinya, kamu terkoneksi dengan angka 7, angka 5, 6, 1, 8, 3, dan 9. Jadi inilah angka hoki untukmu, di mana koneksinya di 7, 5, 6, 1, 8, 3, dan 9. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan aminkan yang terbaik. Ketik di kolom komentar, aku siap menerima berkat dari semesta agar saya membacanya, dan saya juga akan melantunkan doa untukmu agar semuanya berjalan dengan lancar, baik, dan kamu bisa mendapatkan berkat berlimpah dari semesta. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan juga kepadamu untuk kehidupan lebih baik, lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai, penuh sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.